Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Toha Anas dengan nomor induk mahasiswa 2210803009 dari kelas 2283A. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi e-commerce untuk memenuhi penilaian UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, di sini ada beberapa bab atau materi yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada komponen dalam e-commerce, yang ketiga ada jenis-jenis e-commerce, yang keempat ada manfaat e-commerce, yang kelima ada tantangan dalam e-commerce, yang keenam ada contoh studi kasus dalam e-commerce, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, materi yang pertama yaitu adalah pendahuluan tentang pengertian e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan pada suatu produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, perangkat mobile, internet, transfer dana yang elektronik, sistem manajemen inventory yang otomatis, dan sistem pengumpulan data juga yang otomatis. Lanjut yang kedua yaitu ada komponen dalam e-commerce. Komponen-komponen standar ini merupakan salah satu hal yang penting dalam membangun e-commerce, di mana untuk mempermudah dan memperlancar pada saat operasionalnya. Komponen yang pertama yaitu ada produk. Produk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada produk digital seperti e-book atau yang lainnya, dan yang kedua seperti produk fisik seperti pakaian, sepatu atau yang dan lainnya. Yang kedua yaitu ada platform e-commerce dan cara menerima pesanan. Platform ini sangat dibutuhkan karena kegiatan e-commerce ini dilakukan secara online. Sedangkan cara menerima pesanan itu dapat dilakukan dengan cara melewati email, dengan menggunakan email, sosial media, atau SMS. Komponen ketiga yaitu metode pembayaran dan metode pengiriman. Metode pembayaran ini biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, e-payment seperti Shopee, ShopeePay, Dana, OVO, atau yang dan lain-lainnya. Sedangkan metode pengiriman ini biasanya memerlukan jasa pengiriman barang seperti JNE, JNT, Tiki, Super Cepat, dan yang lain-lainnya. Dan komponen terakhir yaitu ada customer service. Customer service ini merupakan salah satu komponen yang paling penting dan biasanya aktivitasnya itu dilakukan atau terdapat pada FAQ, email, bahkan sosial media sekalipun. Lanjut yang ketiga yaitu ada jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce atau tipe-tipe e-commerce ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada e-commerce business to business, business to consumer, business to administration. Yang keempat ada consumer to business. Yang kelima ada consumer to consumer. Yang keenam atau yang terakhir yaitu consumer to administration. E-commerce business to business. E-commerce business to business yaitu suatu bentuk e-commerce yang dimana transaksinya itu dilakukan oleh kedua belah pihak perusahaan yang dimana sama-sama memiliki kepentingan bisnis dan pada umumnya bisnis tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Berikut ini adalah contoh e-commerce business to business. Ada ralali.com, indotrading.com, mbis, electronic city, dan masih banyak lainnya untuk contoh e-commerce business to business. Yang kedua yaitu ada e-commerce business to consumer. E-commerce business to consumer ini merupakan suatu bentuk e-commerce yang dimana transaksinya itu melibatkan antara perusahaan atau bisnis dengan konsumen akhir. Jenis ini merupakan model yang paling umum dalam e-commerce, yang dimana perusahaan menjual produk atau layanan secara langsung kepada pelanggan melalui platform online-nya. Berikut ini adalah contoh e-commerce business to consumer. Ada Zalora, ada Lazada, Blibli.com, Belanja, Carrefour, Alfa Online, Shopee, dan masih banyak lainnya. Ketiga yaitu ada e-commerce business to administration. E-commerce business to administration ini hampir mirip dengan e-commerce business to business. Akan tetapi, pada model e-commerce ini,
Transaksinya itu melibatkan antara perusahaan atau bisnis dengan instansi pemerintahan atau administrasi. Berikut ini adalah contoh e-commerce business to administration, yaitu ada pembayaran pajak yang dapat diakses melalui Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat yaitu ada consumer to business. E-commerce consumer to business ini merupakan suatu bentuk e-commerce yang dimana transaksinya itu melibatkan antara konsumen dengan perusahaan atau bisnis. Dalam model e-commerce ini, konsumen bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Contoh e-commerce consumer to business itu ada iStock by Getty Image untuk menjual foto yang bisa kita pilih sesuai kemauan kita. Ataupun contoh yang lain yaitu ada Google AdSense. Yang kelima yaitu ada e-commerce consumer to consumer. E-commerce consumer to consumer ini merupakan bentuk e-commerce yang di mana transaksinya itu melibatkan antara konsumen dengan konsumen. Contohnya yaitu ada Kaskus, Tokopedia, Bukalapak.com, Berniaga.com, Lamido, Rumah.com, Elevania, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada e-commerce consumer to administration. E-commerce consumer to administration ini sebenarnya hampir mirip dengan e-commerce business to administration. Tetapi pada model e-commerce ini, transaksinya itu melibatkan antara individu dengan individu atau konsumen dengan instansi pemerintahan atau administrasi. Penjualan ini biasanya jarang terlihat di Indonesia dan biasanya juga itu kegiatannya dilakukan dalam bentuk jasa. E-commerce consumer to administration yaitu ada BPJS Kesehatan, atau contoh yang lain yaitu ada pembayaran pajak yang bisa diakses juga di DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya yang keempat yaitu ada manfaat e-commerce. Bagi pelaku usaha, e-commerce itu sangat bermanfaat. Yang pertama, penjualannya global, pemasaran yang bertarget. Yang ketiga ada meningkatkan keuntungan bersih. Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya perekrutan dan pelatihan. Adapun bagi konsumen yaitu belanjanya bisa dilakukan kapanpun yang kita mau, 24 jam atau 24 per minggu. Kapanpun bisa kita akses. Dan yang kedua yaitu ada biaya yang rendah. Yang ketiga ada proses pembelian yang lebih cepat. Dan yang keempat menghemat waktu karena bisa kita akses melalui online saja. Yang kelima yaitu tantangan dalam e-commerce. Yang pertama yaitu ada persaingan yang ketat, yang kedua ada retur dan pengembalian barang, yang ketiga ada keamanan dan privasi, yang keempat pengelolaan persediaan, yang kelima logistik dan pengiriman, dan yang terakhir yaitu ada regulasi dan kepatuhan. 6. Contoh studi kasus e-commerce. Contoh studi kasus yang saya ambil yaitu efektivitas penggunaan e-commerce dalam menunjang penyerapan zakat studi kasus LAZ Al-Azhar oleh Taufikur Rahman dan Rahma Indrarini dalam Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam pada tahun 2021. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah fitur pembayaran zakat di e-commerce sudah efektif pada studi kasus LAZ Al-Azhar. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode fenomenologi yang berdasarkan peristiwa dari masyarakat. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa fitur pembayaran zakat di e-commerce pada studi kasus LAZ Al-Azhar sudah efektif. Meskipun sudah efektif, tetapi masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi seperti edukasi kepada masyarakat terkait adanya fitur tersebut sehingga penyerapan zakat melalui e-commerce akan menjadi semakin maksimal. Berikut ini adalah link jurnal yang bisa diakses. Kesimpulan terakhir yaitu e-commerce ini merupakan proses pembelian ataupun penjualan pada suatu produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, dan perangkat mobile. Dan secara keseluruhan, e-commerce ini telah mengubah cara bisnis beroperasi dan cara konsumen berbelanja. Dengan pemahaman yang baik tentang tantangan dan manfaatnya, bisnis dapat mengoptimalkan potensi e-commerce untuk mencapai pertumbuhan dan keberhasilan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang dimengerti atas PPT-nya, saya mohon maaf dan mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.